Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat sore. Mari kita sore hari ini datang kepada Tuhan dengan hati kita yang rindu kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami datang Tuhan di hadapan-Mu karena hati kami rindu bertemu dengan pribadi-Mu Tuhan. Engkau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang kami butuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu hadirat-Mu, kami perlu Tuhan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya dekat kepadamu Tuhan, hati kami tenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
akan hadirat Tuhan. Saya jemput untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau angkat kedua tangan kita mau sembah Tuhan.
saja untuk kita angkat kedua tangan kita. Mari rindukan Dia lebih dan lebih lagi. Ingin selalu bersekutu denganmu. Kami tahu Tuhan, hanya di dekat-Mu Tuhan hati kami tenang Tuhan. Tidak ada di tempat lain Tuhan kami merasakan kedamaian Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada kedamaian, ada kekuatan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Berada dekat-Mu ada kedamaian, ada sukacita, hanya bersama-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu dekat melekat dengan Engkau Tuhan, sumber kehidupan kami Tuhan. Kami gak bisa berjalan sendiri. Kami mau bersama-Mu Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Saat kami bersandar, saat kami berharap kepada-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kondisi apapun yang kami hadapi Tuhan, biar Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Biar Engkau yang kami pandang Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang menjadi sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sore hari ini. Biar Tuhan Kau yang melawat hati kami. Kau yang membuat kami Tuhan, memberikan kami sukacita yang baru. Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami memuji-muji Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan. Karena Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami, pujian kami yang terbaik. Karena Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang siap untuk memuji nama Tuhan bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Persoalan pencobaan
Sore hari ini kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, saya undang petugas kolektanya yang telah ditunjuk untuk maju ke depan. Sebelum memberikan persembahan, nanti saya minta dengan penuh kasih Saudara Yus akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat sore hari Tuhan, sore yang luar biasa Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan, bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tapi anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan buat kehidupan kami Yesus. Dan Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan, karena Engkau berkati Tuhan, baik yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah berdatang ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur hanya bersama-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, Kau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang
dalam diri kami Tuhan. Kami percaya ada Engkau yang menyertai kami Tuhan. Ada Allah yang kuat yang memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sore hari ini kami membuka hati kami, pikiran kami Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ubah cara pandang kami, Kau ubah hati kami, Kau ubah hidup kami, Kau pulihkan hidup kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan untuk kami mengerti juga akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, waktunya terus jalan. Kita akan belajar firman Tuhan. Ya. Sudah terlalu banyak, sudah terlalu lama kita belajar. Kenapa pandemi ini harus ada? Ya. Kenapa terus jalan? Ya. Nah, sore ini dan juga tadi pagi kita belajar sampai kapan? Ya, persoalannya sudah jalan, pandeminya terus jalan. Ya, tapi pertanyaannya adalah sampai kapan? Ya, berakhirnya sampai kapan? Semua tidak tahu. Ya, manusia sedang berusaha, presiden sedang berusaha, vaksinnya, ya, obatnya. Ya, tapi sampai kapan kita belum tahu. Ya, sebab itu kita lihat bukan dari surat kabar, tapi dari firman Allah. Ya, kita periksa, masing-masing kita periksa. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Kita baca dulu 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 15, agak panjang ya. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 15 ini cerita tentang Raja Saul ya, waktu perang dengan Filistin. Filistin datang menyerang. Saul ketakutan. Dia minta petunjuk daripada Nabi Samuel, tapi Nabi Samuel tidak kunjung-kunjung datang. Ya, sebab itu Saul menjadi takut. Saul menjadi gemetar dan dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 15 dikatakan, ia menunggu 7 hari lamanya ya, sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Perhatikan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Terus, sebab itu Saul berkata, ya, bawalah kepadaku korban bakaran, ya, dan korban keselamatan itu. ya. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ya. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu
aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ya, Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. iya. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu. Kira-kira 600 orang banyaknya. Ya, ayat 13 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, kita baca 1 Korintus 15 ayat 23 saja. 1 Samuel. Tetapi jawab Samuel, Ya, apakah Tuhan itu berkenan ya. kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Ya, Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. amin. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Iya, Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Iya. Dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala Iya. dan terafim. Iya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi sebagai raja. ya. Ingat ini ayat sangat penting, ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya, perhatikan, mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Firman Tuhan menceritakan ini tentang Raja Saul yang berperang, diserang dengan orang-orang Filistin. Ya, terkenal orang-orang Filistin, orang-orang yang ya kuat. Ya. Saul menanti-nantikan Nabi Samuel. Ya, sebab waktu itu Nabi Samuel, nabi yang dipercayai. Apa yang dikatakan oleh Samuel, itulah yang dipercayai oleh rakyat. Dan itulah yang dipercayai oleh Raja Saul. Ya, karena Saul sudah dikepung oleh tentara Filistin, tetapi Samuel yang berjanji akan datang, tidak datang. Belum datang. Sebab itu Saul membuat satu keputusan, sudah kita sembelih korban bakaran. Ya, supaya apa? Supaya Saul menang. Dengan kata lain, Saul meninggalkan Samuel. Ya, Saul tidak mau dengar bahwa Samuel akan datang. Saudara-saudara, saat itu sangat menegangkan. Ya,
tapi tahu-tahu Samuel datang. Ya, yang diharapkan membawa pertolongan dulunya tidak datang-datang. Sampai kapan? Gak tahu. Pandemi sampai kapan? Kita tidak tahu. Ya, saudara-saudara, akhirnya Nabi Samuel menyalahkan Saul. Ya, kamu tidak mau menunggu. Ya, kamu berbuat yang salah. Ya, lalu Samuel berkata bahwa engkau akan turun dari kerajaanmu. Karena kebodohanmu, engkau akan turun. Saudara-saudara, ini kisah yang nyata. Jangan sampai anak-anak Tuhan yang sudah menjadi kuat, yang sudah dipakai oleh Tuhan, jatuh karena berbuat yang tidak baik. Saul tujuannya baik. Zaman dulu orang kalau salah, ingat tabernakel, dia mempersembahkan korban. Ya, orang yang berdosa, dia mempersembahkan korban supaya dosanya diampuni. Ya, itu betul. Ya, tetapi harus dengan cara-cara yang benar. Kalau sekarang kita nggak perlu bawa kambing, domba, sapi, lembu ke gereja disembelih untuk menggantikan dosa. Enggak. Itu cuma menutupi dosa. Ya, sebab itu waktu Samuel mendengar Saul telah mengorbankan korban, lalu Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya, perhatikan, kasih catatan ini. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, itu artinya apa? Bahwa Tuhan itu tidak bisa disuap dengan segala korban, tapi korban yang tidak halal. Ya, jangan sekali-kali menyuap Tuhan. Tuhan tidak bisa disuap. Tuhan Maha Agung. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, hari ini kita belajar Saul terlalu cepat ambil keputusan dengan tidak mau menunggu nasihat Nabi Samuel. Hari-hari ini kita belajar bagaimana sikap saudara yang benar dalam segala hal. Ya, dalam segala perkara. Pandemi ini sudah dari bulan Maret, April, Mei sampai kemarin diceritakan pengkhotbah-pengkhotbah yang ada. Ya, bagaimana perusahaan-perusahaan dari perusahaan yang kecil, perusahaan yang besar jatuh bangun. Ya, jatuh bangun. Buruh-buruh di PHK. Bagaimana saudara-saudara, gereja-gereja juga mengalami. Ya, bukan cuma gereja yang kecil. Ya, tapi justru gereja-gereja yang besar mengalami kegentingan, keuangan. Ya, gereja saudara juga demikian. Ya, saya enggak mau cerita terlalu panjang. Ya, tetapi ada Allah yang luar biasa, yang sulit diterima dengan akal sehat. Ya, sebab itu lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tunggu waktunya Tuhan.
Tunggu terus-menerus. Jangan berbuat dosa. Hati-hati. Ya, Mazmur 25 ayat 1 sampai 5 dikatakan, Dari Daud, kepadamu, ya Tuhan, ya, ku angkat jiwaku. ya, Allahku, kepadamu aku percaya. ya, Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. ya. Ya, semua orang yang menantikan engkau Semua orang yang menantikan engkau, takkan mendapat malu. ya, Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat kianat dengan tidak ada alasannya. ya. Yang berbuat malu adalah mereka yang berbuat berkhianat. Ya, hari-hari penantian. Biasanya pandemi sejak saya lahir sampai hampir 73 tahun. Yang namanya pandemi itu 2 bulan, 3 bulan. Ya, flu burung, flu Hongkong, apapun juga. Tadi saya baca satu majalah, ya, pandemi ini pandemi yang terlama. Waktu zaman Belanda itu ada pandemi, saya lupa namanya apa, ya, dibawa oleh orang-orang Belanda tahun 1495 masuk ke tanah Jawa, ya, 3 bulan selesai. Dibawa oleh orang Belanda. Lalu mereka pindah ke Maluku, pindah ke Nusa Tenggara. Mereka kena juga, tapi 3 bulan selesai. Tapi pandemi ini hampir 10 bulan. Tidak ada akhirnya. Semua berusaha, tapi belum ada kenyataannya. Negara-negara yang terbesar, Amerika, korbannya jauh lebih banyak. Ya, saudara-saudara, sebab itu mari sore hari ini, tadi pagi saya mengajak juga kita bertanya kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada manusia sia-sia, tapi bertanya kepada Tuhan. Ya, dan jangan menghalalkan segala cara. Akhirnya batal. Ya, akhirnya tidak ada jeluntrungnya. Ya, Saul yang mendahului Nabi Samuel, akhirnya Saul harus turun tahta. Tidak baik, tapi tetap menantikan Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, itu jauh lebih baik daripada korban lembu jantan, daging, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa disuap dengan perkara-perkara dosa. Nah, sekarang persoalannya mengapa seringkali kita diharuskan menunggu Tuhan. Jawaban Tuhan, berkat Tuhan, macam-macam. Kadang-kadang kita tunggu enggak datang-datang. Katanya ikut Tuhan itu berkatnya melimpah. Katanya ikut Tuhan itu keuntungannya luar biasa. Tapi mana? Kok tidak datang-datang? Jangan salahkan Tuhan. Tapi periksa hati pikiran kita. Kita menurut firman atau enggak. Kadang-kadang kita hanya keburu nafsu. Tidak mau ingat akan Tuhan. Nah, yang pertama caranya gimana? Yang pertama ada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu bukan waktu kita.
Tuhan mempunyai cara. Tuhan punya waktu yang tepat. 1 Korintus 4 ayat yang kelima dikatakan, Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. ya karena itu jangan suka menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi Ya, di dalam kegelapan. ya. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Ya, ingat, tunggu waktunya Tuhan. Sebab waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Ya, nyanyian sudah katakan waktunya Tuhan. Itu waktu yang terbaik. Tunggu waktunya Tuhan. Memang menyakitkan. Ya, memang menyusahkan. Berapa orang sakit, berapa orang sampai meninggal. Bukan puluhan ribu, jutaan. Indonesia kira-kira 3 juta lebih manusia meninggal. Lebih. Dunia berapa ratus juta. Gak terhitung. Ya. Tapi sampai kapan? Tunggu waktunya Tuhan. Waktu perjamuan nikah di Kana ada anggur yang habis. Ya, persediaan anggur perkawinan telah habis. Padahal zaman dulu sudah sering saya katakan, pernikahan yang besar itu bukan ditandai dengan pestanya, bukan ditandai dengan mengundang tontonan yang mahal, tidak, ya. Tapi pernikahan yang besar itu ditandai dengan adanya minuman anggur yang nomor 1. Ya, sejak dulu ada anggur nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Kalau orangnya kaya, anggurnya nomor 1. Ya, tapi kalau menengah, anggurnya nomor 2. Tapi kalau orangnya miskin yang punya hajat, anggurnya nomor berapa? Ya. Nah, waktu itu anggurnya habis. Orang-orang bingung, pemilik rumahnya bingung. Tapi ada mamahnya Yesus. Ibunya Yesus, Maria, berkata kepada Yesus, "Nak, itu loh anggurnya habis. Perbuatlah, Nak." Tapi Yesus menjawab, "Ibu, waktuku belum tiba. Waktuku belum sampai. Mujizat itu belum sampai." Sebab itu tenang. Waktu kita menghadapi pandemi ini, banyak yang terasa. Memang mungkin Bapak Ibu yang diberkati terus tidak merasakan, ya, tapi hampir semua orang merasakan, ya. Negara juga merasakan, tetapi firman Tuhan katakan jangan salahkan Tuhan. Sebab waktunya Tuhan itu ada sendiri. Jangan takut. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Bagi Tuhan on time. Waktunya Tuhan itu ada. Menurut jadwalnya. Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau datang waktunya pasti tertolong. Kuncinya ada. Dengar suara Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Kalau kita enggak melakukan firman Tuhan, jangan harap Tuhan melakukan firman-Nya untuk saudara. Tapi lakukanlah firman Tuhan. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir
dikejar Fir'aun. Mereka ketakutan, mereka bersungut-sungut. Ini orang Israel di Mesir dipaksa, kerja paksa tadi gambarnya. Ya, kerja paksa, mereka diharuskan kerja paksa. Berapa juta mereka yang mati. Ya, sebab itu Tuhan ingin membebaskan orang Israel dari Mesir dan menghadapi laut yang luas, ya, laut Kolsom, laut yang begitu ganas. Orang-orang marah, orang Israel bersungut-sungut pada Musa. Musa, apa kekurangan kuburan di Mesir? Kalau kita harus dikubur di sini, di belakang tentara Fir'aun, tentara Mesir. Apa kita harus mati di sini? Tuhan itu luar biasa. Musa mengacungkan tongkatnya dan laut terbelah jadi dua. Orang Israel bisa jalan, bisa menyeberang. Saudara-saudara, sekalipun dikejar oleh tentara Fir'aun dengan segala peralatannya, dengan segala kuda dan keretanya, tapi orang Israel bisa selamat melewati laut Kolsom. Dan sesudah sampai di seberang, Musa mengangkat tongkatnya lagi dan laut itu kembali menjadi laut. Orang Mesir dikubur hidup-hidup. Ya, saudara-saudara, peganglah firman Tuhan. Firman Allah itu ya dan amin. Jangan tawar hati. Sebab itu kita harus taat. Ya, kita melihat mujizat ini terkagum-kagum. Begitu luar biasa mujizat Tuhan. Ini zaman dulu, 6.000 tahun yang lalu. Filmnya spektakuler. Kenyataannya lebih daripada spektakuler. Luar biasa. Sebab itu ada waktunya Tuhan. Segala sesuatu yang saudara perbuat, tanya sama Tuhan. Bagi Tuhan yang kedua, benar enggak? Betul enggak? Ya, bagi Tuhan yang kedua, tidak ada kebetulan. Sebab itu pandemi ini ada. Enggak kebetulan. Apa Tuhan yang kasih? Belum tentu. Ya, nanti kita akan melihat. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut. Ya, semua yang terjadi, apa yang terjadi dalam rumah tangga saudara, itu ada waktunya Tuhan. Pemantauan Tuhan. Ya, ingat, bumi dan segala isinya, itu semua Tuhan yang tahu. Itu semua Tuhan yang membuat semuanya. Asalkan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua 1, maaf firmanku agak panjang sedikit. Ya. Yosua 1 ayat 7 sampai 9 kita dengar baik-baik saja. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh. Ya. Bertindaklah hati-hati. Ya. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung. Supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Ingat ini ayat. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu
oleh hambaku Musa. Terus, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Renungkan siang dan malam. supaya engkau bertindak hati-hati Ya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Ya, 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Ya, janganlah kecut dan tawar hati. janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Berapa banyak anak-anak Tuhan menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau lurus jalan buntu, kelihatannya jalan buntu. Tapi ingat, Tuhan katakan jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Melawan firman Tuhan, berbuat dosa, berbuat yang bodoh. Ini mencelakakan semuanya. Pandemi ini harus kita belajar dengan baik-baik. Ya. Apakah pandemi ini sebagai ajaran atau sebagai pengolahan? Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah pandemi ini sebagai ajaran diajar oleh Tuhan? Ya, berapa banyak orang-orang berdosa tidak bertobat, tapi lalu diajar oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan, memang sakit, ya. Tapi kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan menolongnya sebagai ajaran. Sakit memangnya, ya. Bertobat itu cara yang baik. Jangan main-main terus. Yunus di perut ikan. Rasanya gimana? Seringkali sudah saya katakan amis. Ya, amis, baunya enggak enak. Nafasnya enggak bisa. Berapa hari. Tapi Yunus di perut ikan. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Nanti baca di rumah Yunus pasal yang kedua. Ya, saudara-saudara, Yunus bertobat, Yunus mengaku salah di hadapan Tuhan. Yunus berjanji, Tuhan, aku tidak akan mengulangi lagi Tuhan di tengah-tengah orang mati. Di dalam perut ikan 3 hari. Seperti orang mati. Berapa banyak saudara kalau diperintah dokter masuk MRI, alat untuk melihat badan saudara, entah otak, entah tulang belakang, entah perut, entah leher. Ya, berapa kali saya dimasukkan di situ. Rasanya enggak enak. Wah, rodok selama 45 menit. Seperti peti mati, memang. Tapi setelah selesai, kita bisa lihat ini loh. Ada syaraf yang tidak baik. Ini loh, ada tulang yang bengkok. Ini loh, ada ini, itu. Semuanya terbongkar. Ya, ajaran itu membawa kebaikan. Tapi kalau tidak mau ikut, ada dosa yang tersembunyi. Yang kedua, ada pengolahan. Ada pengolahan. Diolah. Ibu-ibu masak,
Tidak langsung selesai 5 menit. Enggak. Kalau 5 menit selesai itu bim salah bim. Tapi masak harus pakai tangan. Harus pakai pikiran. Pengolahan. Kalau lulus. Wah, ciamik. Ya, saudara-saudara, sebab itu perlu dilatih. Iman kita dilatih. Kesabaran kita dilatih. Tapi jangan ada percintaan dosa. Sakit memang, kena sakit, pandemi sakit. Ya, kalau terlalu jauh, apalagi usia lanjut, ada penyakit yang lain. Ya goodbye. Goodbye, selamat jalan. David, Grace saya kasih tahu. Coba periksa, ada salah enggak? Kalau ada salah, minta ampun. Kalau tidak ada, terus berjuang. Sabar, menunggu waktunya Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan siapa-siapa. Ada orang memang beritahu, jangan di rumah sakit situ. Di tempat yang lain. David bilang terlalu mahal. Gak bisa. Loh, hati-hati. Ya, ternyata di rumah sakit yang mahal pun masih bisa kena. Ya, orang saling ngomong 5 menit kena. Hati-hati. Ya, kita ini kalau tidak diajar juga sebagai pengolahan. Tapi jangan salahkan Tuhan. Belajar, periksa. Ada waktunya Tuhan. Kemarin Grace bilang, sudah negatif Mei. Boleh pulang. Tidak, saya bilang, tunggu waktunya Tuhan. Kalau sudah selesai, pasti semua akan jadi beres. Tapi tunggu waktunya Tuhan sampai bersih. Tidak ada apa-apanya lagi. Saudara-saudara, kita harus dengar-dengaran Tuhan. Kesabaran kita. Sebab itu jangan bercintakan dosa. Anak-anak Tuhan jangan bercintakan perzinaan. Hati-hati. Dosa. Semua dosa. Itu tidak ada obatnya. Kecuali bertobat. Kalau pandemi masih ada. Ini kesalahan. David ditanyai masuk rumah sakit. Mau bayar murah 500 satu suntikan atau 5 juta. Dasar David pelit. 500 saja dok. Ya enggak mari-mari. Kalau mau yang 5 juta sekali suntik selesai. Saya bilang kamu itu terlalu pelit. Mosok Tuhan enggak bisa bayar. 500 itu harga pemerintah pi. Nah kalau harga rumah sakit 5 juta. Saya bilang terlalu bodoh. Kalau ada yang lebih baik, pakai yang lebih baik. Sekalipun harga yang mahal, pakai. Sebab Tuhan kasih. Jangan terlalu lama. Terlalu lama kasihan orang tuamu. Kasihan papi mamimu. Kasihan anak-anakmu. Terlambat. Mestinya masuk langsung obat yang terbaik. Sayang. Kita itu punya firman Tuhan. Belajar, tanya dengan Roh Kudus. Jangan cuma bandingkan terlalu mahal. Tidak bisa bayar. Siapa yang bilang? Tuhan itu menyediakan semuanya. Sebab itu tanya sama Tuhan. Jangan kamu putusi, tanya sama maminya
yang ahli obat. Jangan keburu. Ya. Sayang, terlambat. Sebab itu tanya sama Tuhan. Sekarang yang terakhir berapa menit? Persoalannya, sampai kapan pandemi ini? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Halo. Siapa yang bisa jawab sampai kapan penyakit ini? Gak ada yang tahu. Sampai akhir Desember gak tahu. Vaksinnya saja baru selesai nanti akhir Desember. Januari, Februari, Maret siapa yang tahu? Belum tahu. Tapi Tuhan berkata tekun di dalam firman. Tekun di dalam firman. Tunggu waktunya Tuhan. Sebab pasti Tuhan itu ada. Tuhan itu menunggu. Justru Tuhan menunggu manusia. Billy Graham berkata, berapa puluh tahun yang lalu, kalau Tuhan tidak menghukum negara Amerika, dia akan tinggalkan Tuhan. Ini Billy Graham katakan. Sebab negara Amerika adalah negara yang terbesar. Tetapi negara yang menentang akan firman Tuhan. Kalau Tuhan bisa menghukum Sodom dan Gomora, kenapa kok Tuhan tidak menghukum Amerika waktu itu? Saya lupa berapa puluh tahun yang lalu. Saudara-saudara, tanya sama Tuhan. Sebab itu yang pertama, kapan waktunya akan selesai? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu. Tapi periksa hati saudara. Kalau kita tidak terkena, ya sudah, puji Tuhan. Tapi kalau toh beberapa di antara kita ada yang baru keluar dari rumah sakit, ada yang masih ada di rumah sakit, ya sudah, tanya sama Tuhan. Periksa, jangan membanggakan diri, jangan. Saya tanya David, kamu itu di sana nyembayangi kamar per kamar ya? Gak bisa jawab, enggak kok Pi. Saya khawatir kalau dia menjaga istri, tapi lalu pergi ke kamar-kamar orang sakit mendoakan, kena. Penyakit itu tidak kelihatan, pandemi itu tidak kelihatan. Tapi begitu kita simpangan dengan orang, penyakit itu masuk. Hawa itu masuk. Gereja saudara ada 4 alat ini. Ini penyerap orson namanya. Untuk menyerap bakteri yang tidak baik. Ya, sebelum saudara datang jauh dipasang untuk menyerap bakteri. Saudara ada diserap bakterinya. Kita nggak bisa melihat dengan kaca pembesar pun sulit. Tapi alat ini paling tidak bisa menyerap bantuan yang sementara. Tapi tidak boleh mengandalkan alat ini. Apalagi bercakap-cakap. Kalau bisa pakai masker, pakai masker. Pakai ini kaca ini, enggak enak, keringetan angel. Saudara-saudara, sebab itu tahu kapan, itu hanya Tuhan yang tahu. Kita yakin bahwa Tuhan pasti beserta dengan kita. Sebaliknya yang kedua, terus cari Tuhan, kejar Tuhan. Amini janji-janji Tuhan. Waktunya Tuhan bertindak pasti ada. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang maha besar. Dia sudah membuat langit dan bumi dan segala isinya, termasuk Adam dan Hawa. Termasuk saudara dan saya.
pasti Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Tapi jangan cari urusan, jangan cari perkara. Saya berapa bulan dan istri dilarang pergi ke rumah sakit. Saudari Sinta katakan, Om jangan sekali-kali ke rumah sakit. Kelihatannya rumah sakit bersih, kelihatannya rumah sakit mentereng. Tetapi begitu Om lewat simpangan dengan orang, itu penyakit sudah menempel. Kalau tidak menempel di hidung, tidak menempel di mulut, menempel di pakaian. Sebab itu orang-orang pegawai rumah sakit pakai APD semua, alat pelindung diri. Tetapi sekalipun demikian, Indonesia 8-9 bulan kehilangan 250 orang dokter dan perawat mati. 250 dokter, profesor. Kemarin saya baca di koran, Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya, Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya mati, terpapar. Saudara-saudara, siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Tapi ingat firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu akan membereskan semuanya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bertindaklah hati-hati. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Oleh sebab itu maaf 5 menit lagi. Sebelum terjadi, dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu menguatkan saudara. Kita diingatkan di dalam firman Tuhan ini. Ada Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ada roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Yang menghibur saudara dan saya. Hari-hari ini saya katakan tadi pagi juga malam hari ini. Hati saya sedih bukan main. Kenapa? Sudah seminggu atau 10 hari yang lalu. 3 kekasih kita berangkat. Bapak Ingsan berangkat. Ibu Magdalena berangkat. Mamahnya saudara Dino berangkat. Sedih. Ada lagi yang saya belum ingat. Tetapi sedih 1 minggu ini 4 orang langsung berangkat. Saudara lihat di warta jemaat. Enggak pernah terjadi di GBM 4 orang meninggal sekaligus. Dalam waktu yang hampir bersamaan. Secara manusia, secara hamba Tuhan sangat sedih. Tapi inilah kehendak Tuhan. Pak Anton Wibowo harus kuat. Amin. Cari Tuhan terus. Sekalipun ditinggal oleh istri tercinta, anak-anak ditinggal oleh mama, papa tercinta. Ini saudara, ini Ibu Uli, Maria Uli, dan saudara Yus Mulyana ini suami istri. Anaknya 3 mungkin hari ini ada di tengah-tengah kita. 3 sekaligus jadi yatim piatu. Mamahnya baru 50 tahun, papanya baru 57 tahun. Jadi yatim piatu. Siapa enggak sedih? Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sedih. Tetapi percayalah, ada Roh Kudus penghibur yang luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 katakan, serahkanlah segala
kuatirmu kepadaku. Sebab aku akan bertindak. Sebab itu Matius 6 ayat 33-34. Carilah dulu kerajaan Allah dan segala isinya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 1 Tawarikh 16 ayat 11 dikatakan. Bertanya-tanyalah akan Tuhan senantiasa. Jangan karepe dhewe jadi. Jangan karepmu sendiri jadi. Tapi tanya sama Tuhan. Bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 katakan, berdoalah, mintalah pimpinan Tuhan. Yang punya hidup saudara dan saya ini Tuhan. Rambut di kepala kita dihitung oleh Tuhan. Matius 10 ayat 30. Rambut saudara itu loh dihitung oleh Tuhan. Apa enek se salon sing iso ngitung rambut? Salon cuma dandani rambut, tukang potong rambut cuma motong rambut saudara bapak-bapak ibu-ibu. Tapi Tuhan itu loh menghitung rambut saudara. Roma 8 ayat 28. Semua akan jadi kebaikan bagi orang yang haleluya. Bagi kita, orang yang takut akan Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Murid-murid ketakutan itu siapa? Itu hantu. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Inilah aku. Masih banyak janji-janji Tuhan. Imani. Pasti saudara lulus ujian. Lulus dari masa yang sulit. Hidup kita bukan karena makan dan minum. Tapi hidup kita karena iman. Karena percaya. Sebab itu yang terakhir. Jangan bereaksi dosa. Kalau toh maaf tidak minta. Tidak mendoakan. Kalau toh kena COVID, ya sudah terima. Pak Bekti memberikan doa pada David Chris, ya wis diterima. Gonku juga banyak yang kena. Tapi banyak yang sembuh. Kalau percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan menyembuhkan. Amin. Kalau enggak kena, ya sudah puji Tuhan. Pulang nanti kapan minggu depan dapat souvenir. Hari ini souvenirnya entek. Besok minggu depan mudah-mudahan saudara bawa untuk dipakai ucapan syukur. Jangan bereaksi salah Pak Markus kakean duit ora. Sing kakean duit Gusti Yesus. Amin. Pak Markus cukup. Tuhan cukup. Kurang memang kurang. Pandemi kurang. Tapi Tuhan cukupkan luar biasa. Itu hanya tanda ucapan syukur. Jangan bereaksi salah. Jangan bereaksi dosa. Kalau hari ini saudara belum terima, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi akan terima. Terima dengan sukacita. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Yuk pemain musik. Haleluya. Haleluya. Singer. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Jangan mencintai yang lain. Jangan mencintai harta benda. Tapi cintailah Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Ku mau cinta Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mencintai Yesus selamanya. Amin.
Kadang-kadang kita tidak mengerti waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa jawaban Tuhan. Tapi periksa, Tuhan ampuni Tuhan. Kalau ada kesalahan, kalau ada dosa yang tersembunyi Tuhan ampuni Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kita nyanyi sekali lagi. Nanti Giovanni berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Makasih. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Makasih. Apapun kondisi kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap percaya Tuhan. Ajari Tuhan untuk kami tetap memegang firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun Tuhan keadaan dalam hidup kami Tuhan tidak sesuai dengan apa yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu itu yang menguatkan kami Tuhan. Biar kami melihat Tuhan dengan iman kami Tuhan. Bukan dengan apa yang kami lihat dengan mata kami Tuhan. Makasih. Tuhan terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Makasih. Kami mau Tuhan melakukan Makasih. setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Tuhan. Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala apa yang sudah dilakukan oleh sidang-Mu Tuhan. Baik Tuhan persembahan kolekte, persembahan sosial inventaris, persembahan Natal, persembahan perpuluhan Tuhan. Engkau kembalikan semua dengan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Berkati setiap yang hadir Tuhan. Baik yang dekat, yang jauh Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Untuk kembali ke rumah masing-masing dengan sehat selamat Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau berkati, yang dalam masalah Engkau campur tangan Tuhan, yang sakit-sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan total Bapa. Yang sudah tertulis dalam warta jemaat Tuhan, juga David dan Grace Tuhan, secepatnya boleh kembali di tengah-tengah sidang-Mu di Pekalongan dan Bandar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau beri penghiburan pada keluarga-keluarga yang baru Engkau panggil Tuhan. Baik orang tua, baik suami, baik istri Tuhan. Semuanya Engkau beri kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah selesai, pulanglah kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkat, anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.